Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Milianto dari kelas 5A Keuangan dan Perbankan ingin menjelaskan tentang bab 8 hukum surat berharga dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, pengertian surat berharga. Surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Alat pembayaran tersebut berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dengan kata lain, surat berharga adalah surat yang berisi perintah kepada pihak ketiga untuk menyerahkan suatu hak yang tercantum di dalamnya kepada orang yang berhak atas surat berharga tersebut. Surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Bila surat berharga tersebut diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadikan bukti pemiliknya berhak atas sesuatu. Di bawah ini adalah tabel antara perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Yang pertama, dari segi hak. Surat berharga haknya bersifat objektif, sedangkan surat yang mempunyai harga haknya bersifat subjektif. Kemudian, surat berharga dapat diperdagangkan, dan surat yang mempunyai harga tidak dapat diperdagangkan. Kemudian, surat berharga pemiliknya dapat berganti-ganti, sedangkan surat yang mempunyai harga pemiliknya hanya yang namanya tercantum. Surat berharga itu contohnya seperti wesel, cek, dan lain-lain. Dan surat yang mempunyai harga itu contohnya SIM, KTP, dan lain-lain. Penggolongan surat berharga. Penggolongan surat berharga dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, yaitu suatu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilikan barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Adapun perikatan dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut, yang termasuk dalam golongan ini misalnya konsignment yang diserahkan oleh pengangkut kepada pengirim, sale yaitu dokumen penitipan barang di gudang-gudang pelabuhan sebelum diangkut ke atas kapal. Yang kedua, surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan, yaitu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan atau perusahaan, misalnya saham suatu PT, CV atas saham, dan lain-lain. Dan yang ketiga, surat-surat tagihan utang, yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi suatu prestasi. Klausa dalam surat berharga. Klausa dalam surat berharga ada 2. Yang pertama, klausa atas tunjuk, yaitu suatu klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut, atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. Yang kedua, klausa atas pembawa, yaitu suatu klausul yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Selanjutnya, surat berharga sebagai surat legitimasi. Surat berharga juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Jadi, ciri bahwa surat berharga merupakan surat legitimasi dilihat dari klausul yang tercantum di dalam surat berharga itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk kepada wesel. Pengertian dari wesel sendiri adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah atau order untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu tertentu. Pengertian wesel sendiri dalam hukum tidak sama dengan pengertian wesel dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi, tetapi disebutkan bahwa tiap wesel berisikan nama surat wesel yang dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis. Kemudian perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik. Yang keempat, penetapan hari bayarnya.
Yang kelima, penetapan tempat pembayaran dilakukan. Yang keenam, nama orang yang akan menerima pembayaran. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel ditarik. Dan yang terakhir, tanda tangan orang yang mengeluarkannya. Pihak-pihak dalam penarikan wesel. Yang pertama, orang yang menerbitkan atau menarik wesel disebut penarik. Dua, orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar disebut tertarik. Yang selanjutnya, tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar disebut akseptab. Kemudian, penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya disebut penerima. Yang kelima, orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya disebut endorse. Dan yang terakhir, orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya biasa disebut endosan. Selanjutnya, wesel-wesel khusus. Sebagaimana telah disebutkan, agar suatu surat dapat disebut wesel dalam arti undang-undang, haruslah memenuhi ke-8 syarat formalnya. Selain itu, pasal selanjutnya mengatakan adanya surat-surat wesel khusus, yaitu yang pertama, wesel yang diterbitkan untuk orang yang ditunjuk dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Yang kedua, wesel yang ditarik oleh penerbit sendiri. Selanjutnya, wesel yang ditarik atas tanggungan orang ketiga. Yang keempat, wesel inkaso. Dan yang terakhir, wesel berdomisili. Endorsement dan akseptasi. Endorsement yaitu suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Pada pasal 10 ayat 1 KUHD menyatakan, tiap-tiap surat wesel, termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk, dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsement. Kemudian akseptasi, suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani suatu pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatanganan tersebut, ia berubah menjadi akseptan, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Selanjutnya kita masuk ke dalam cek. Di dalam pasal 178 KUHD disebutkan syarat-syarat formal yang akan dipenuhi oleh cek, yaitu bahwa tiap-tiap cek berisikan nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilahkan dalam bahasa cek, itu ditulis. Kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tertentu. Ketiga, nama orang yang harus membayarnya. Keempat, penetapan tempat pembayaran dilakukan. Yang kelima, tanggal dan tempat cek ditarik. Dan yang keenam, tanda tangan penarik. Surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Perbedaan cek dan wesel dapat dilihat di tabel di bawah. Adalah perbedaan wesel dan cek. Dari segi fungsi, wesel adalah alat pembayaran kredit, sedangkan cek adalah alat pembayaran tunai. Waktu perbedaannya, wesel dapat digunakan lebih dari setahun, sedangkan cek hanya dalam 70 hari. Waktu pembayaran, wesel pada waktu tertentu, dan cek pada waktu yang diperlihatkan. Wesel, pihak tertariknya adalah bankir atau non-bankir, sedangkan cek harus selalu bankir. Di wesel, akseptasi harus ada, sedangkan cek tidak ada. Dan di wesel, klausanya atas petunjuk, sedangkan cek atas pembawa. Cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Cek kosong terjadi karena yang pertama, kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD. Yang kedua, rahasia bank. Yang ketiga, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro. Dan yang terakhir, administrasi bank yang kurang waspada. Bilet giro.
Bilet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Dalam tabel di bawah dapat kita lihat persamaan dan perbedaan antara cek dan bilet giro. Persamaan dari cek dan bilet giro yang pertama, keduanya merupakan alat pembayaran dan tenggang waktu yang sama yakni 70 hari. Perbedaannya, cek dapat dibayarkan secara tunai sedangkan bilet giro hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Kemudian, dalam cek perhitungan hanya dikenal satu tanggal, yaitu tanggal penerbitan cek. Sedangkan bilet giro terdapat dua tanggal, yaitu tanggal penarikan atau penerbitan dan tanggal efektif. Yang terakhir, cek dapat dipindah kerangankan dengan endorsement, sedangkan bilet giro tidak dapat. Bilet giro kosong. Bilet giro kosong adalah bilet giro yang ketika diajukan kepada bank yang tidak tersedia dana atau saldo milik penarik yang cukup untuk membayar bilet giro tersebut. Peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan surat peringatan 1 atau SP1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilet giro lagi. Kemudian yang kedua, memberikan SP2, yaitu memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam blacklist atau daftar hitam bila ia menerbitkan bilet giro kosong untuk ketiga kalinya. Dan tindakan terakhir oleh bank adalah menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Keuntungan bilet giro. Dibandingkan dengan surat berharga lainnya, penggunaan bilet giro mempunyai keuntungan berupa yang pertama, bebas materai. Hal tersebut karena bilet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Yang kedua, selain itu, karena hanya berupa pemindah bukuan, maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Dan yang ketiga, sehubungan dengan adanya dua tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bilet giro kosong. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.